Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Helikopter milik Pemda Mimika jatuh di distrik Jila. Aparat gabungan menangkap seorang tentara yang menjual peluru ke kelompok kriminal bersenjata. Seorang warga temukan mortir peninggalan Perang Dunia Kedua di Merauke. Helikopter milik Pemda Mimika yang digunakan sehari-hari sebagai helikopter kesehatan jatuh saat membawa pasien dari distrik Jila. Terdapat 11 orang diantaranya pilot dan kopilot dan 9 penumpang yang 3 diantaranya anak-anak. Dari 11 orang tersebut, 10 orang selamat sedangkan seorang anak hilang. Tim SAR berhasil mengevakuasi 10 korban selamat dari distrik Jila, Kabupaten Mimika. 10 korban berhasil dievakuasi menggunakan 3 helikopter ke Bandara Moses Kilangin, sedangkan 1 korban, seorang anak yang berumur 7 tahun, belum ditemukan. Dari 10 korban selamat yang berhasil dievakuasi, merupakan pilot dan kopilot, serta 6 penumpang orang dewasa dan 2 bayi. Seluruh korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Akses untuk merescue, kita kerjasama joint operasi dari Basarnas dengan PT Freeport lewat ERG, bersama dengan tim dari Paskas juga dan dari Angkatan Darat juga. Kita bersama Polri coba mencari akses itu, dan syukur ya pada sore tadi ya itu bersama-sama dengan 3 unit heli ini sudah masuk dan mendarat sempurna, dan syukur semua bisa tiba di sini dan korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Kita menyesuaikan cuaca, kita lihat ya, ini masih dalam perencanaan. Kamis kemarin tim SAR gabungan diterbangkan kembali mencari 1 korban helikopter yang jatuh di distrik Jila, Kabupaten Mimika. Operasi SAR hari kedua dilakukan dengan menggunakan 2 helikopter TNI. Hari Selasa ada seorang pasien yang ibu melahirkan di Jila. Nah, tetapi waktu dia melahirkan ternyata plasentanya tidak bisa diproses secara baik. Kelahirannya itu bermasalah. Sehingga ada informasi dari Puskesmas Jila ke PSC 119, dan kemudian PSC 119 memutuskan untuk menjemput pasiennya ke Jila untuk dirujuk ke RSUD Mimika. Ini sebenarnya. Nah, ternyata waktu berangkat aman, tetapi waktu kembali itu mungkin karena ada cuaca, sampai sekarang kita tunggu KNKT yang akan menginformasikan hasil kenapa sampai terjadi kecelakaan ini. Tetapi terjadilah kecelakaan yang kemarin terjadi. Nah, dari 11 POB termasuk pilot 2, 1 HLO dan penumpang, dan 3 nakes, 1 dokter, 2 perawat yang kemudian datang ke sini, dan sudah kemarin kita langsung lakukan evakuasi untuk 10 orang. 1 anak kecil, itu anak dari ibu yang tadi, itu yang belum ketemu kemarin, sehingga tadi pagi jam 7 sudah dilakukan lagi pencarian, dan juga apabila ketemu langsung evakuasi. Penumpang saja. Penumpang ini kan cuma hanya 11 orang termasuk pilot ya, dan kopilot. Pilotnya 2. Nah, jadi kalau overload tidak. Tetapi kemarin memang kebetulan cuaca kemarin kan cukup buruk ya. Apalagi kejadiannya itu hanya 24 nautical mile dari Bandara Moses Kilangin, di daratnya kurang lebih 42 km dari sini. Jadi sangat dekat. Dan memang kemarin pada saat jam-jam itu kan hujan deras di Mimika. Helikopter yang jatuh di distrik Jila digunakan sebagai puskesmas keliling udara untuk menjangkau wilayah terpencil sehingga membantu warga yang sakit. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.
Aparat gabungan TNI Polri mengungkap kasus jual beli amunisi ke kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya Rabu lalu. Penjualan senjata api ironisnya dilakukan tentara, yaitu Praka Asben Kurniawan Gagola yang menjual 10 butir peluru senilai 2 juta rupiah kepada John Sondegau sebagai perantara yang akan diserahkan ke KKB. Kapendam 17 Cendrawasih, Letkol Kavaleri Herman Taryaman membenarkan penangkapan Praka Asben. Penangkapan tersebut berawal dari penangkapan pelaku Fabius Sani dan John Sondegau yang melakukan pembacokan terhadap Ustadz Asep. Dari pengembangan pemeriksaan FS diperoleh keterangan sudah membeli munisi sebanyak 10 butir dari oknum TNI melalui JS, salah satu perantara, bahwa setelah mendapat keterangan dari FS, kemudian dilaksanakan penjemputan terhadap JS dan secara kebetulan sedang bersama aparat TNI atas nama Praka AKG yang merupakan anggota Satgas After Kodim Persiapan Intan Jaya di rumah JS. Bahwa saat dimintai keterangan, JS mengakui telah menerima titipan munisi kaliber 5,56 mm sebanyak 10 butir dari aparat TNI atas nama Praka AKG yang selanjutnya dijual kepada FS sebanyak 2 kali berjumlah 10 butir. Bahwa Praka AKG mengakui telah menjual munisi sebanyak 10 butir dengan cara menitip kepada JS untuk dijualkan kepada FS. Bahwa Praka AKG saat ini sudah dibawa ke Subdenpom Nabire untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Kapendam menambahkan dari hasil pemeriksaan Praka Asben tersebut sudah 2 kali menjual peluru, yang pertama 5 butir dan kedua 5 butir, jadi total amunisi yang dijual 10 butir. Atas perbuatannya pihaknya memastikan Praka Asben akan dihukum berat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kamu sudah titip munisi ke siapa? Siap ke John. Seorang bayi laki-laki tanpa busana ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di perairan Sowi, Manokwari. Mayat bayi tersebut ditemukan tidak jauh dari Pelabuhan Cokran. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Manokwari, Martinus Pabrian, mengatakan pihaknya mendapat laporan dari pemancing dan melihat mayat bayi terapung. Tim SAR mengevakuasi mayat bayi tersebut ke Rumah Sakit Daerah Manokwari untuk diautopsi. Pada pukul 18.00 kami menerima informasi dari seorang nelayan atau masyarakat yang sedang memancing di daerah perairan tersebut. Dia melihat sosok jenazah bayi dan kemudian dia melaporkan ke petugas kami yang sedang siaga di kapal SAR, dan teman-teman yang melaksanakan siaga tersebut langsung bergerak menuju ke lokasi di mana sosok jenazah tersebut dilihat oleh masyarakat, dan kemudian teman-teman menggunakan rig menuju ke lokasi dan evakuasi korban tersebut dan membawa korban tersebut menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten, dan kami sudah melaporkan pada pihak kepolisian dan menyerahkan secara utuh korban tersebut ke pihak kepolisian. Polres Manokwari sudah menindaklanjuti kasus itu dengan mengolah TKP dan memeriksa saksi. Polisi meminta warga yang memiliki informasi terkait kejanggalan persalinan seseorang langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, membuka pertemuan istri kepala negara peserta G20 yang digelar di Manokwari Kamis kemarin. Pertemuan luring dan daring itu membahas kekerasan anak dan perempuan serta kaum difabel. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengatakan pertemuan istri kepala negara itu akan membawa dampak positif dalam pembangunan berkelanjutan, terutama penanganan kekerasan perempuan di pedesaan. Jadi ini menurut saya adalah sebuah trigger pemicu juga untuk memberikan semangat baru, pacuan baru bagi kami pemerintah daerah, khususnya Provinsi Papua Barat dan nanti juga di wilayah kabupaten kota, agar
sungguh-sungguh serius memperhatikan kondisi, keberadaan daripada kelompok kaum perempuan dan anak-anak, khususnya disabilitas. Ya, saya pikir itu bagian yang sangat monumental ya, berkaitan dengan momen diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah kali ini. Memang pasti ada catatan yang sudah juga diperoleh oleh panitia besar. Sementara itu, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan pentingnya pertemuan itu untuk membahas kekerasan anak dan perempuan serta diskriminasi terhadap kaum difabel. Perlu adanya sinergi, ya, kerjasama yang baik, bukan hanya dari pemerintah saja yang melaksanakan, tetapi sinergi dari antar kementerian, kemudian NGO juga mensupport dan ikut juga mengimplementasikan. Nah, di mana tadi pada waktu acara kami sudah berbincang-bincang dengan Bapak Gubernur bahwa Pak, bagaimana rencana tindak lanjutnya. Yang penting ini adalah rencana tindak lanjutnya bukan pada momentum side event sesaat yang bisa menguap begitu saja, tetapi kita mengharapkan mempunyai landasan yang kuat untuk dapat benar-benar dikerjakan dengan menghasilkan suatu karya yang benar-benar nyata. Papua Barat menjadi salah satu tuan rumah perhelatan pertemuan istri kepala negara. Pembahasan itu akan dibawa dalam G20 di Bali Oktober nanti. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sebuah mortir jenis roket ditemukan seorang pembersih parit di Jalan Trikora Merauke pada Kamis kemarin. Mortir tersebut diduga merupakan sisa peninggalan Perang Dunia Kedua. Paulus yang menemukan mortir tersebut awalnya menduga benda tersebut adalah pipa besi dan ketika diangkat menurutnya terasa berat dan keras. Bagaimana sampai kau dapat barang itu, mortir itu? Oh, kita pembersihan gorong-gorong. Pikir saja pipa air yang menyeberang. Jadi pas angkat dengan pacu dalam plastik, barangnya plastik gitu. Bisa angkat, terus robek plastik karena berat, robek. Dan itu macam pikirnya corang. Tidak bisa ini macam mortir serapa lagi. Pegang dia beekor. Itu enak. Waduh, tidak bisa ini mortir. Teman-teman langsung kita minta. Lapor ya. Berapa biji? Satu saja ya. Terus tadi lapor ke polisi, siapa yang lapor? Paulus. Teman-teman ini ya. Iya, Polisi kemudian langsung mengamankan lokasi penemuan. Awal penemuannya ada masyarakat yang melaporkan ada barang tersebut ke pihak kepolisian. Langsung saya sebagai polisi di Pasar Wamangu yang terdekat dengan TKP tersebut, maka saya mendatangi TKP tersebut. Ternyata betul barang tersebut adalah barang peledak. Demikian Pak Iwan. Jenisnya apa ini? Mortir ya? Saya belum tahu jenisnya ya. Pasti, tapi dugaan ini masih aktif atau seperti apa Pak Yogi? Bagaimana Pak Iwan? Untuk bahan peledak ini apakah masih aktif atau seperti apa nih? Untuk memastikan itu di bagian Jihandak Pak Iwan. Jihandak ya? Siap. Mortir tersebut diketahui masih aktif sehingga didatangkan tim Jihandak Brimob Merauke untuk mengamankan mortir tersebut ke Mapolres. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kebijakan pemerintah melonggarkan penggunaan masker di tempat terbuka disambut baik Dinas Kesehatan Merauke. Namun Dinas Kesehatan meminta masyarakat tetap waspada karena kasus penularan COVID-19 masih terjadi, kendati angka penularan masih tergolong kecil. Ya sebelumnya juga kalau kita lihat kan banyak masyarakat juga ada yang tidak pakai masker. Nah dengan tadi saya bilang kebijakan itu kan tergantung situasi atau perkembangan situasi di lapangan kan gitu. Sehingga dengan kondisi seperti saat ini ada kebijakan pemerintah di luar ruangan boleh nggak pakai masker gitu. Saya kira sah saja dan itu baik menurut saya ya, karena kalau kita lihat
seperti tadi saya sampaikan, tingkat penularannya juga sudah jauh berkurang. Sedangkan cakupan vaksinasi kita di Merauke cukup tinggi, kan gitu. Dosis satunya saya sudah 95% lebih. Dosis 2 sudah lebih dari 70%. Nah, dengan kebijakan seperti itu, menurut saya tidak ada masalah. Kasus COVID-19 di Merauke terus menurun karena gencarnya vaksinasi sehingga mencapai kekebalan kelompok. Kendati demikian, penularan masih terjadi namun jumlahnya sangat kecil. Hingga saat ini jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit hanya 2 orang dan mereka adalah lansia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, SMA Negeri 1 Merauke akan mengurangi penerimaan siswa baru pada tahun ajaran baru. Tahun lalu SMA Negeri 1 menyediakan 12 kelas untuk siswa baru, sehingga setiap kelas bisa menampung hingga 40 siswa. Jumlah siswa dinilai terlalu banyak sehingga proses belajar mengajar tidak efektif. Rencananya SMA Negeri 1 pada tahun ajaran baru ini akan mengurangi jumlah kelas menjadi 6 hingga 8 kelas. Harusnya hanya 12 rombel, dia jadi 14 rombel. Bahkan di dalam kelas itu sudah siswa melebihi kapasitas. Sehingga kita normalkan dia kembali ke satu rombel hanya 36 siswa. Lalu kita akan paling menerima antara 6 sampai 8 rombel supaya mengembalikan dia ke 32 rombel. SMA 1 cukup 32 sampai 36 rombel. Jangan dia melebihi dari situ karena kapasitas ruangan kita hanya sebatas antara 32 sampai 34. Ini sudah sampai dengan 40 rombel kita. Sehingga kita mau rubah. Oleh sebab itu kan kita harus membagi seluruh siswa ini secara merata. Mereka yang ada di Noari itu ada SMA 2, di Jalan Kimam dan sekitarnya ada SMA John, di Kelapa Lima ada SMA Yos, di Brawijaya ada SMA EPK, di Mopa ada SMA 3, SMA Muhammadiyah. Kita bagi semua secara merata. Jadi saya mau mengembalikan karena begini, kalau siswa terlalu banyak, proses belajar mengajar juga tidak maksimal. Begitu. Dari sisi sarana prasarana kita paksakan keadaan sehingga sebagai kepala sekolah mengambil kebijakan kita normalkan kembali ke posisi awal bahwa kita punya ruangan hanya 32 ya sebatas itu, jangan kita paksakan melebihi, akhirnya kita kesulitan dalam proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Merauke. SMA Negeri 1 Merauke merupakan salah satu SMA negeri favorit. Tidak mengherankan bila banyak siswa harus bersaing ketat untuk bisa masuk SMA negeri ini. Namun belakangan jumlah murid yang membludak mempengaruhi kualitas lulusan SMA ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.